Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Azizatul Hasanah, MPM 2003041016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu kedudukan dan perbedaan haji dan umroh beserta hadis. Haji ialah salah satu rukun Islam dan haji hukumnya wajib berdasarkan ijma'. Ia merupakan rukun Islam yang diwajibkan melaksanakannya sekali seumur hidup. Dengan sholat, puasa, dan zakat, orang yang mengingkarinya berarti telah keluar dari agama Islam berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma'. Umroh artinya ziarah atau berkunjung menurut istilah syara'. Ialah mengunjungi Baitullah Ka'bah untuk mengerjakan ibadah umroh dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Umroh merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam, hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Pada istilah teknis syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah memakai ihram yang diambil dari mikot, sering disebut pula dengan haji kecil. Perbedaan haji dan umroh. Seperti telah dipahami, ibadah haji memiliki 5 rukun, yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sedangkan rukun umroh adalah niat, ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Yang membedakan dengan haji adalah wukuf di padang Arafah yang hanya wajib dilakukan oleh jemaah haji. Hadis haji dan umroh. Dalam hadis Nabi, dasar kewajiban haji berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, yaitu yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Artinya umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari. 2. Rukun dan syarat haji. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji ada 6, yaitu niat, ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tertib. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Tertib adalah rukun haji yang berakhir. Artinya rukun haji harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh melompati. Misalnya setelah melakukan tawaf, seharusnya seorang jemaah haji kemudian melakukan sa'i. 4. Masuk Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad. Ketika memasuki Masjidil Haram dianjurkan untuk membaca doa masuk masjid dan mendahulukan kaki kanan. Setelah itu mulai menghadap Hajar Aswad dan mengusap lalu mencium batu tersebut. Jika tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat berupa lambaian tangan. 5. Tawaf sebanyak 7 kali. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Dalam melakukan urutan ibadah umrah yang satu ini disunahkan pula untuk berlari-lari kecil di 3 putaran pertama dan berjalan biasa di 4 putaran terakhir. 6. Sholat 2 rakaat di depan makam Nabi Ibrahim. Tata cara umroh berikutnya yakni sholat 2 rakaat di depan makam Nabi Ibrahim. Ketika sholat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, sedangkan pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. 7. Beristirahat dan minum air zam-zam. Usai sholat 2 rakaat, urutan umroh selanjutnya adalah beristirahat dan minum air zam-zam. Ketika minum air zam-zam, jangan lupa membaca doa minum air zam-zam yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit.
8. Melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Usahakan ketika berada di atas Bukit Safa kemudian menghadap ke arah Ka'bah lalu membaca doa yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahu Akbar ala ma hada walhamdulillahi ala ma aulana la ilaha illahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumitu biyadikal khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa wahdahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. 8. Melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Sa'i dimulai dari Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Putaran usahakan ketika berada di mikot menghadap ke Ka'bah. Sekian, itulah tadi jawaban-jawaban UTS. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.